Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat sore. Sampai ketemu kembali kita pada sore hari ini. Kita akan melanjutkan refleksi kita dalam kursus Kitab Suci Keuskupan Malang. Sebelumnya mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, memberi kesempatan kepada kami untuk bisa belajar merefleksikan tentang hidup kami, tentang rahmat dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Semoga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati, pikiran dan hidup kami, sehingga dengan pencerahan dari Roh Kudus kami semakin mampu memahami, mendalami dan menghayati karya keselamatan yang Kau sediakan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kepada saya diminta untuk memberikan refleksi biblis. Temanya tentang hari kiamat. Untuk saya mendengar istilah hari kiamat sedikit horor. Dan apa yang diminta kepada saya tentang refleksi tentang hari kiamat ini, coba saya refleksikan lebih mendalam. Saya merasa lebih tepat memberi judul refleksi biblis tentang kerajaan surga daripada tentang hari kiamat. Mungkin ini sedikit sensitif mungkin kalau menggunakan istilah hari kiamat, ya. Persoalannya mungkin untuk dalam diri saya sendiri, bukan di hal-hal lain. Tetapi saya merasa istilah hari kiamat itu merasa kurang nyaman. Maka saya lebih memilih temanya tentang kerajaan surga. Hari kiamat yang dimaksudkan itu apa? Saya juga kurang paham. Kalau berbicara tentang hari kiamat dalam hidup sehari-hari itu seakan-akan itu tentang satu waktu di masa yang tidak jelas, tentang batas akhir dan seterusnya. Jadi kembali lagi saya mengulangi, saya lebih nyaman, merasa lebih nyaman kalau merefleksikan tentang kerajaan surga. Dan refleksi tentang kerajaan surga ini, saya akan fokus pada satu perikop saja, yaitu tentang perjamuan nikah, perjamuan kawin, yang bisa kita temukan dalam Injil Matius, khususnya Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Untuk mengawali refleksi ini tentunya saya akan membacakan, kita bisa membacakan kisah perjamuan kawin, perjamuan nikah dalam Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik,
sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop ini kita mendengarkan perumpamaan tentang kerajaan surga yang disampaikan oleh Yesus. Yesus mencoba untuk menjelaskan tentang kerajaan surga kepada murid-muridnya. Tentunya untuk memahami perikop ini penting sekali bagi kita untuk mengetahui latar belakang konteks Injil Matius, khususnya latar belakang konteks perikop ini ditulis. Injil Matius itu ditulis sesudah tahun 70 Masehi. Dan ini ditulis diperkirakan di sekitar Palestina atau di dekat Palestina. Matius menulis Injil atau refleksi iman ini dalam konteks menanggapi krisis akibat dihancurkannya Bait Allah di Yerusalem. Jadi Matius menulis ini sebagai respon reaksi terhadap krisis iman yang dialami oleh orang Yahudi, khususnya gereja perdana, para murid Kristus yang berlatar belakang Yahudi. Mereka menyaksikan pada tahun 70, sesudah tahun 70, mereka menyaksikan bagaimana Bait Allah dihancurkan dan juga Yerusalem juga hancur. Yerusalem dan Bait Allah yang ada di sana adalah pusat budaya bagi bangsa Yahudi. Bait Allah dan Yerusalem menjadi pusat ideologi bagi bangsa Israel. Bait Allah dan Yerusalem itu menjadi pemersatu bangsa Yahudi. Bagi mereka, Yerusalem dan Bait Allah adalah bagian dari identitas. Masa depan bangsa Israel itu menjadi sangat suram. Identitas mereka sebagai bangsa terpilih itu hancur ketika Bait Allah dan kota mereka dihancurkan. Mereka mengalami krisis iman ketika identitas mereka sebagai bangsa terpilih itu jatuh ke tangan asing. Bait Allah hancur, Yerusalem hancur. Apa yang mereka banggakan sebagai bangsa terpilih sekarang porak-poranda di tangan bangsa asing yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak mempunyai Bait Allah lagi. Mereka tidak punya tempat untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Dan itu membuat mereka sangat terpukul. Bangsa Israel membangun identitas dirinya bersama-sama dengan membangun Bait Allah. Tetapi sekarang identitas itu hancur. Mereka tidak punya tempat untuk membangun, untuk mempersembahkan kurban untuk Allah. Itu artinya bagi mereka tempat kediaman Allah sudah hancur. Dan lebih lanjut, itu artinya Allah sudah tidak berpihak kepada mereka. Allah sudah tidak berdiam lagi bersama-sama mereka. Ini sangat memukul bangsa Israel. Ini sangat memukul dan sangat mempermalukan orang Yahudi, termasuk orang Yahudi yang sudah menjadi murid Kristus. Mereka tidak lagi mempunyai kebanggaan dengan kota mereka karena Yerusalem sudah hancur. Pada saat yang seperti itu, satu-satunya yang bisa mereka pegang sebagai harapan yang belum hancur hanya satu, yaitu kitab Taurat. Maka Taurat menjadi pegangan penting bagi mereka. Taurat itu menjadi sangat berarti bagi mereka karena mereka tidak lagi bisa mengandalkan Bait Allah, tidak lagi bisa mengandalkan kota Yerusalem.
satu-satunya harapan hanya berpegang pada kitab Taurat. Maka dalam tradisi Matius, kitab Taurat itu menjadi sangat penting. Maka dalam Injil Matius dikatakan, apakah saya datang bukan untuk meniadakan kitab Taurat, bahkan satu iota pun tidak akan dihilangkan. Itu terdapat, bisa kita temukan dalam Injil Matius. Nah, dalam keadaan krisis yang demikian, bagi banyak orang Yahudi, termasuk orang Kristen Yahudi, mereka tetap berharap dan menantikan agar bait Allah bisa dibangun kembali. Mereka berharap supaya Yerusalem baru bisa dipulihkan kembali. Maka sesudah tahun 70, sesudah mereka menyaksikan bait Allah hancur, Yerusalem hancur, masih ada sedikit harapan dalam benak orang Yahudi, termasuk orang Kristen Yahudi. Mereka berharap Yerusalem baru bisa berdiri kembali, bait Allah bisa didirikan kembali. Itulah konteks kitab suci Injil Matius ditulis. Hancurnya bait Allah dan kota Yerusalem membawa banyak orang Yahudi, khususnya Kristen Yahudi, yang mengalami pengucilan sampai pada pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam hidup mereka. Ketika menyaksikan simbol-simbol yang paling mendasar dalam hidup mereka hancur, mereka mulai mempertanyakan, mereka sampai pada pertanyaan-pertanyaan paling pokok dalam hidup mereka. Bagaimana mungkin Tuhan mengizinkan kehancuran ini terjadi? Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan penderitaan datang menimpa orang-orang pilihannya? Bisa dibayangkan bagaimana orang Kristen Yahudi itu sangat terpukul. Mereka menerima ajaran Yesus, mereka menerima janji dari Tuhan Yesus. Tetapi akibat mereka baptisan yang mereka terima, mereka dikucilkan oleh sesama bangsa Yahudi. Sesama bangsa Yahudi saja sudah mengucilkan mereka. Sekarang penjajah Romawi juga menghancurkan harapan mereka. Lihat betapa terpukulnya orang Kristen Yahudi atau komunitas Matius pada saat itu. Bangsa Israel dalam sejarah sebelumnya juga sudah pernah mengalami penghancuran bait Allah dan kota Yerusalem. Kemudian bagaimana bait Allah juga kemudian yang dihancurkan dalam sejarah mereka bisa dibangun kembali. Kota Yerusalem dibangun kembali. Ini terdapat dalam sejarah bangsa Yahudi, dalam sejarah bangsa Israel. Itu bisa kita temukan dalam kitab Esra. Nah, bayang-bayang sejarah bangsa Israel yang terdapat dalam kitab Esra ini juga ternyata masuk dalam tradisi bangsa Yahudi, khususnya dalam komunitas Matius. Injil Matius ini akhirnya ditulis dalam situasi jemaat gereja perdana yang sedang menantikan dunia yang lebih baik. Mereka sedang menantikan keadaan yang lebih baik daripada saat yang mereka hadapi saat itu, di mana mereka terjajah, tertindas, dan terkucilkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, itulah latar belakang konteks Injil Matius ditulis, khususnya ketika kita ingin memahami perikop yang kita dengarkan tadi, bahwa Matius atau komunitas Matius mengenal latar belakang bagaimana bait Allah dihancurkan, Yerusalem dihancurkan, satu-satunya pegangan yang mereka miliki ialah kitab Taurat. Kemudian mereka yang berpegang pada kitab Taurat ini, mereka tahu dan sadar sejarah mereka di masa lampau pernah mengalami hal yang sama. Yerusalem dihancurkan, bait Allah juga dihancurkan. Tetapi pada zaman Esra, bait Allah dibangun kembali. Yerusalem dibangun kembali. Maka komunitas Matius juga berharap, mereka bermimpi bait Allah akan dibangun kembali dan Yerusalem yang baru akan berdiri tegak kembali. Inilah latar belakang konteksnya. Dan ini akan membantu kita memahami perikop yang kita dengarkan tadi.
Mungkin ada baiknya kita mencoba mendalami ayat demi ayat. Dalam ayat pertama dan ayat kedua, tadi kita mendengarkan, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Apa refleksi yang bisa kita petik dari ayat-ayat ini? Kita mendengarkan Yesus mengatakan tentang kerajaan surga. Apa arti kerajaan surga? Mengapa Yesus memilih kata atau istilah kerajaan surga? Tentunya kerajaan surga yang dipakai Yesus atau yang dipilih oleh Injil Matius itu adalah istilah yang lazim, yang tidak asing untuk komunitasnya. Makna kerajaan surga di sini ialah situasi yang paling ideal. Kerajaan surga itu ialah seumpama. Maka Yesus mau mengatakan situasi yang paling ideal itu seperti apa? Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus dengan istilah kerajaan surga. Mengapa Yesus menawarkan sebuah situasi yang ideal? Karena komunitas Matius saat itu berada dalam situasi yang tidak ideal. Mereka terjajah, mereka tersingkirkan, mereka tidak punya identitas. Karena apa? Identitas mereka hancur. Bait Allah yang mereka banggakan sudah runtuh. Yerusalem yang mereka bangun semua juga sudah terjajah porak-poranda. Situasi saat itu tidak ideal. Maka Yesus menawarkan situasi yang ideal itu adalah seperti ini. Kerajaan surga itu adalah seperti ini. Ya. Itulah yang disampaikan oleh Yesus. Maka dia berbicara tentang kerajaan surga. Dunia yang sedang dialami oleh jemaat gereja perdana sedang mengalami krisis. Maka Yesus menawarkan situasi yang paling ideal. Apa yang selama ini mereka banggakan hilang. Bait Allah sudah hancur. Ya. Tidak ada yang mereka bisa banggakan. Maka ide tentang kerajaan surga menjadi tema yang menarik yang ditawarkan oleh Matius kepada gereja perdana, khususnya kepada komunitasnya. Dan konsep mereka tentang kerajaan surga itu terinspirasi dari kitab Esra. Ya. Yang lazim ditemukan dalam diri orang Yahudi termasuk Kristen Yahudi. Ketika mereka melihat bait Allah hancur, maka mereka mencari referensi dalam sejarah mereka, yakni dalam kitab Esra. Kerajaan surga yang mereka rindukan itu ialah keadaan yang paling ideal, yang berbeda dengan saat yang mereka alami saat itu. Dalam ayat-ayat pertama dan ayat kedua tadi kita mendengarkan, Yesus juga menggunakan istilah seorang raja. Apa makna seorang raja? Seorang raja di sini ialah pemilik otoritas. Ya. Pemilik otoritas yang tentunya berbeda dari penjajah yang saat itu sedang mengeksploitasi komunitas Matius. Seorang raja ini adalah seorang yang ideal. Seorang yang ideal yang mau mengundang banyak orang datang ke perjamuan kawin, di mana disediakan kegembiraan kepada para undangan. Inilah orang yang ideal, raja yang ideal. Dia tidak mengeksploitasi, tetapi dia mengundang banyak orang untuk datang bergabung dengan dia, masuk dalam kegembiraan, datang sebagai undangan. Inisiatif untuk mengadakan pesta datang dari raja. Ini mau menggambarkan juga bahwa kerajaan Allah atau akhir zaman itu bukan produk dari prestasi manusia, melainkan murni perbuatan Allah. Itulah yang mau disampaikan oleh Yesus lewat perumpamaan itu. Ya. Jadi kerajaan Allah atau akhir zaman itu murni datang dari inisiatif Allah, ya. Itu murni berada dalam kendali Allah, bukan
inisiatif manusia, bukan produk dari prestasi manusia. Itulah yang mau disampaikan oleh Yesus dalam ayat 1 dan 2. Dalam ayat 3 dikatakan, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Apa pesan Tuhan atau apa pesan Injil Matius dalam ayat 3 ini? Orang-orang yang telah diundang itu siapa? Apa makna dibalik kata orang-orang yang telah diundang? Biasanya seseorang yang diundang ke suatu pesta adalah orang yang sudah dikenal atau setidaknya identitasnya jelas. Ketika kita diundang datang ke suatu pesta, itu berarti kita dihormati, kita sedang dihargai, kita sedang diorangkan. Tidak mungkin ada orang yang mau mengundang seseorang yang tidak dikenal sama sekali, atau orang yang tidak dia hormati lalu diundang, itu tidak mungkin. Kecuali kalau ada agenda tersembunyi, ya, lalu kita mengundang orang yang tidak dihormati. Ya. Tapi aneh sekali kalau kita tidak menghormati seseorang, lalu kita mengundang dia datang ke pesta kita. Itu aneh sekali. Mengundang seseorang datang ke suatu pesta, itu berarti menghormati dan menghargai dia. Itu artinya mengorangkan orang yang diundang. Kerajaan Allah itu ternyata hanya tersedia bagi mereka yang sungguh-sungguh merasa dirinya dihormati, merasa dirinya dihargai oleh Allah. Ini poin yang mau disampaikan. Kerajaan Allah itu ternyata hanya tersedia bagi mereka yang sungguh-sungguh merasakan dirinya dihormati dan dihargai oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sangat sulit bagi kita untuk bisa memahami tentang kerajaan Allah kalau kita tidak merasa dikasihi oleh Allah. Ini penting untuk merefleksikan Injil ini. Apakah aku sungguh-sungguh merasakan dikasihi oleh Allah atau tidak? Kerajaan Allah itu hanya bisa diterima oleh mereka yang sadar bahwa mereka dihargai, dikasihi oleh Allah. Ketika ada undangan, lalu kita tidak mau hadir, itu berarti tidak ada pesta untuk kita. Ya. Ketika saya diundang ke suatu pesta, lalu saya tidak mau hadir ke sana, maka tidak ada pesta untuk saya. Bagi orang yang tidak mau diistimewakan oleh Allah, ya, bagi orang yang tidak mau dikasihi oleh Allah, maka untuk dia kerajaan Allah tertutup. Tidak ada kerajaan Allah untuk orang yang menolak dikasihi oleh Allah. Itu sama dengan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tadi. Ketika raja mengundang dan undangan tidak mau datang, itu artinya dia tidak mau berdialog, dia tidak mau berkomunikasi, dia tidak mau berasosiasi dengan raja yang mengundang. Artinya untuk kita, kerajaan Allah juga ternyata sebuah dialog antara Allah atau raja dengan undangan antara Allah dengan kita. Jadi kerajaan Allah itu bukan pertama-tama soal tempat atau waktu atau apa, tetapi kerajaan Allah itu juga ternyata soal dialog antara Allah yang mempunyai inisiatif menyatakan dirinya kepada kita, lalu kita menanggapinya. Maka di sanalah kerajaan Allah terjadi. Kita bisa melanjutkan refleksi kita dalam ayat keempat. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Raja yang mengadakan pesta itu sungguh-sungguh serius dalam menghargai dan mendialogkan dirinya dengan undangan. Jadi
para hamba sudah disuruh untuk datang, mengundang undangan supaya datang, kemudian ditolak, kemudian raja sekali lagi mengutus hamba-hambanya, menekankan sekali lagi supaya undangan datang. Mengapa sampai seperti itu, sampai 2 kali? Raja ini mau menekankan bahwa dia sungguh-sungguh serius dalam mengundang. Dia serius dalam menghormati, dalam menghargai undangan. Keseriusan itu nampak dari kerelaannya menyuruh hambanya untuk mengundang sekali lagi. Bahkan mengatakan bahwa segala sesuatu yang diperlukan untuk pesta, untuk menghormati para undangan sudah disediakan. Betapa seriusnya raja ini dalam mengundang undangannya. Betapa seriusnya Tuhan Allah ketika Dia ingin menyelamatkan kita. Betapa berharganya kita untuk Allah. Sampai sebegitu besar Dia mengundang kita. Itu yang mau ditekankan oleh Yesus lewat perumpamaannya. Raja sudah sangat serius dalam mengistimewakan undangan. Tuhan Allah sudah sangat serius dalam mengistimewakan kita. Dari pihak raja, apa yang paling pokok, yang paling diperlukan untuk menjadi orang terhormat sudah tersedia. Sekarang yang paling diperlukan ialah dari pihak undangan, yakni keterbukaan hati untuk menerima, untuk menanggapi undangan itu. Tetapi apa yang terjadi? Apa reaksi dari undangan? Reaksi dari undangan itu bisa kita lihat dalam ayat kelima. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Itu yang dikatakan dalam ayat kelima. Mereka tidak mengindahkannya. Ternyata undangan itu menolak. Dengan kata lain, kalau mereka menolak undangan dari raja, itu artinya undangan ini menolak untuk dihormati, mereka menolak untuk diistimewakan. Undangan lebih memilih untuk menjadi orang asing bagi raja. Dengan menolak undangan ini, itu artinya para undangan tadi tidak mau dihormati dan mereka lebih memilih untuk menjadi orang asing. Menolak untuk diistimewakan berarti pada saat yang sama undangan juga sedang merendahkan dan menghina raja yang mengundang. Ini. Ketika kita menolak diistimewakan oleh Allah, maka pada saat itu juga sadar atau tidak kita sedang menghina Allah sendiri. Ketika kita menolak untuk dikasihi oleh Allah, maka pada saat itu sebenarnya di satu sisi kita sedang merendahkan martabat kita sendiri, di sisi lain pada saat itu kita juga sedang menghina Allah. Penolakan terhadap undangan Allah atau penolakan untuk diistimewakan oleh Allah bisa terjadi dalam banyak bentuk. Misalnya pengingkaran dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai sakramen yang sudah kita terima. Ketika kita dibaptis, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka pada saat itu kita diistimewakan. Tetapi seringkali dalam perjalanan waktu kita jatuh ke dalam dosa. Ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap identitas kita sebagai anak-anak Allah. Maka sebenarnya pada saat itu kita sedang menolak untuk diistimewakan oleh Allah. Kita sedang menolak undangan Allah. Demikian juga dengan pengingkaran-pengingkaran yang kita lakukan terhadap sakramen-sakramen lain yang sudah kita terima. Sakramen imamat, tahbisan, sakramen tobat, apapun itu yang sudah kita terima. Karena sakramen ini sudah menguduskan dan menyucikan kita.
lalu kita mengkhianati itu, maka sebenarnya pada saat itu kita sedang merendahkan diri kita sendiri, lalu kita menghina Allah, kita mengingkari identitas kita sebagai orang yang dikasihi oleh Allah. Itu sama dengan menolak undangan dari Tuhan. Ada orang yang pergi ke ladang, dikatakan, lalu ada yang pergi mengurus usahanya dan seterusnya. Dalam ayat kelima yang kita dengarkan tadi, ini adalah simbol dari orang-orang yang lebih mengutamakan urusan pribadi dan tidak melihat penghormatan dan penghargaan kepada raja si pengundang sebagai suatu hal yang penting. Ya, kalau mereka lebih memilih pergi ke ladang atau mengurus usahanya, itu artinya apa? Itu artinya mereka sedang mengatakan, raja, semua urusanmu tidak penting untukku. Yang penting untukku ialah pergi ke ladang atau mengurus usahaku. Itu jauh lebih penting daripada urusanmu. Hal ini juga seringkali kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan dengan segala kehendaknya dan segala rencananya seringkali kita katakan itu tidak penting. Yang paling penting itu adalah agendaku. Ini yang seringkali terjadi dalam berbagai versi. Kita mengatakan itu kepada Tuhan dalam hidup sehari-hari. Dalam hidup sehari-hari kita seringkali terjebak lalu menolak undangan Allah. Karena kita lebih melihat bahwa jaminan hidup kita bergantung pada usaha kita sendiri. Jaminan hidup kita itu lebih bisa kita pastikan pada prestasi kita. Kita merasa ladang kita lah yang memberi kita makan, memberi kita hidup. Tuhan tidak. Maka kita menolak undangan Tuhan. Menolak undangan raja lalu pergi mengurus usaha sendiri juga berarti menolak melibatkan raja dalam hidup mereka. Dan ini adalah gambaran dari orang-orang. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang menolak untuk melibatkan Allah dalam hidupnya. Dan hanya percaya kepada kemampuan dan prestasinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah arti ayat kelima yang disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaannya untuk kita. Para undangan menolak undangan raja. Dan penolakan itu juga terjadi hingga zaman sekarang ini. Ketika para undangan menolak undangan raja, itu artinya mereka menolak raja terlibat dalam hidup mereka. Seringkali juga kita lebih percaya diri pada prestasi kita, lebih percaya diri kepada usaha kita, lalu menolak Allah dan tidak mau melibatkan Allah dalam hidup kita. Itulah penolakan-penolakan yang seringkali terjadi kita lakukan. Bahkan lebih tragis lagi dalam ayat ke-6. Dikatakan, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Lihat, ini menjadi sangat brutal. Perilaku orang-orang yang diundang tadi adalah perilaku orang-orang yang tidak terhormat. Perilaku dari orang-orang yang tidak pantas dihormati. Mengapa? Karena mereka menangkap, menyiksa dan membunuh. Semakin terlihat bahwa para undangan yang tadinya dihormati oleh raja, dihargai oleh raja, ternyata mereka berperilaku bukan lagi sebagai orang terhormat. Mereka tidak lagi layak dikatakan sebagai undangan. Mereka tidak lagi layak dikatakan sebagai orang terhormat. Karena apa? Karena perbuatan mereka telah menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang jahat. Perbuatan mereka menunjukkan bahwa orang yang diundang itu sesungguhnya tidak tahu cara menghormati sesamanya. Rendahnya martabat undangan terlihat dari tindakan mereka, menangkap, menyiksa, dan membunuh. Dan itu terjadi karena mereka melihat baik itu pesta maupun utusan raja sebagai penghalang bagi mereka untuk mengurus usahanya, sebagai penghalang untuk mereka untuk bekerja di ladangnya. Ya, ini yang terjadi. Mereka melihat pesta itu sebagai penghalang. Mereka melihat utusan raja yang mengundang itu sebagai penghalang.
penghalang untuk mengurus usaha, dan penghalang untuk bekerja di ladang. Kita juga bisa dihadapkan pada posisi yang sama, di mana kita harus memilih untuk ikut dunia atau memilih kehendak Allah. Inilah definisi dari ayat ke-6 itu. Nilai-nilai Injili seringkali bertentangan dengan nilai-nilai kenikmatan dunia. Lalu kita harus memilih yang mana. Undangan ini juga dihadapkan pada pilihan. Mereka harus memilih kerajaan, datang ke undangan pesta, atau bekerja di ladang atau mengurus usaha. Kita juga pada zaman sekarang ini dihadapkan pada posisi yang sama. Kita mau memilih yang mana? Apakah mau menghayati nilai-nilai Injili, atau kita mau memilih kenikmatan duniawi? Ini posisi yang sama. Yesus sangat cerdik dalam menyampaikan perumpamaan ini kepada kita. Bagi sejumlah orang, nilai-nilai Injili dan orang yang mewartakan Injil dengan tulus seringkali dianggap sebagai penghalang dan harus disingkirkan. Injil harus disingkirkan karena apa? Injil itu seringkali menekankan kita untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi kebenaran ini seringkali tidak menghasilkan kenikmatan duniawi. Maka Injil harus disingkirkan. Orang yang mewartakan Injil dengan tulus harus disingkirkan juga. Itu sebabnya banyak orang benar yang harus dibungkam, bahkan dibunuh, karena menjadi penghalang bagi mereka, ya, bagi mereka yang mengejar kesenangan dunia. Maka dalam situasi yang demikian, apa yang terjadi? Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Membinasakan pembunuh. Lihat, sekarang nama mereka bukan lagi undangan, tetapi pembunuh. Karena itulah titel yang tepat diberikan kepada mereka. Mereka tidak lagi tepat dikatakan sebagai undangan. Mereka tidak lagi tepat dikatakan sebagai orang terhormat. Karena tindakan dan perbuatan mereka adalah membunuh. Maka dikatakan membinasakan pembunuh. Membinasakan pembunuh itu artinya apa? Artinya membuat para pembunuh itu tidak ada lagi. Ini artinya apa? Kita bukan siapa-siapa tanpa Allah. Para pembunuh atau undangan yang tidak layak ini sesudah dibinasakan, mereka tidak akan ada lagi. Mereka bukan siapa-siapa sebenarnya. Maka Tuhan, bagi di hadapan Tuhan, ketika kita menolak untuk diselamatkan, kita bukan siapa-siapa. Kita tidak ada. Kebinasaan adalah dampak dari dosa. Maka membinasakan pembunuh itu artinya apa? Bukannya Tuhan Allah senang kalau mereka itu binasa, bukannya Tuhan itu senang mereka tidak ada, tidak. Tetapi para pembunuh ini harus menanggung akibat dari perbuatan mereka. Merekalah yang memilih untuk tidak datang ke pesta. Merekalah yang memilih untuk lebih asik bekerja di ladang, mengurus usahanya. Dengan konsekuensi mereka binasa. Tuhan Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Tetapi ketika ada orang binasa karena dosanya, itu bukan karena Allah yang menghendaki, tetapi karena manusia yang berdosa itu sendirilah yang memilih untuk binasa. Kebinasaan adalah konsekuensi dari dosa. Para undangan yang menjadi pembunuh itu sebelumnya merasa dirinya ada. Karena mereka punya ladang, mereka punya usaha. Maka oleh raja, ya, mereka dibuat menjadi tidak ada. Ya, mereka dibuat menjadi tidak ada.
Dengan cara apa? Dengan cara mereka dibinasakan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dalam ayat ini juga kita mendengarkan disebutkan membakar kota mereka. Apa arti membakar kota mereka? Kota dalam konteks Injil Matius di sini ya, kota Yerusalem adalah simbol identitas orang Yahudi dan menjadi kebanggaan mereka. Pada akhirnya itu dibakar, dibinasakan, porak-poranda. Kebanggaan, gengsi, status yang kita bangun sesungguhnya tidak ada artinya, ya, dan bisa hancur dalam waktu singkat, ya. Bisa hancur, bisa runtuh ketika kita melepaskan diri dari Allah. Alasan kebanggaan inilah yang membuat para undangan menolak datang ke pesta, dan akhirnya apa yang mereka banggakan itu akhirnya dihancurkan. Identitas yang kita bangun dengan kekuatan sendiri dan dengan prestasi sendiri itu tidak pernah kekal. Sama seperti kota yang dibangun oleh manusia ternyata bisa hancur. Demikian juga identitas kita bisa hancur. Apa yang kita banggakan bisa punah dalam waktu singkat ketika kita terpisah dari Allah. Itulah yang mau disampaikan oleh Yesus sebagai peringatan kepada para murid yang menolak untuk bertobat. Dalam ayat ke-8, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Kehormatan kita juga ternyata terlihat dari cara kita menanggapi sapaan Tuhan. Kerajaan sorga telah tersedia oleh Allah dan itu disediakan kepada semua orang. Karena bagi Allah semua orang itu sangat istimewa. Hanya saja tidak semua orang mau diistimewakan oleh Tuhan. Lalu mereka lebih memilih untuk terpisah dari Allah. Seperti para undangan yang pergi memilih untuk pergi bekerja di ladang atau mengurus usahanya. Dalam ayat 9, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Persimpangan jalan. Apa maksud persimpangan jalan? Orang seperti apa yang biasanya ditemui di persimpangan jalan? Mengapa Yesus memilih kata persimpangan jalan? Mereka yang berada di persimpangan jalan adalah mereka yang belum menemukan tujuan atau belum sampai pada tujuan, belum berada di tempat kediaman, belum ada di rumah. Itulah mereka yang ada di persimpangan jalan. Mereka adalah orang-orang yang masih mencari kepastian hidup. Dan kepada mereka lahirnya ditawarkan undangan untuk datang ke pesta. Raja, dalam hal ini Tuhan Allah, mengundang mereka untuk menjadikan mereka sebagai undangan. Karena undangan yang pertama tadi sudah ditolak. Mereka tidak mau diistimewakan. Nah sekarang orang-orang yang berada di persimpangan, yang sedang mencari kepastian, mereka didatangi oleh Tuhan melalui hamba-hambanya. Dan melalui para hamba ini kepada mereka yang sedang mencari kepastian diberikan harapan, diberikan penjelasan. Ini ada kepastian, ini ada jaminan hidup. Lalu dikatakan undanglah. Artinya apa? Artinya jadikanlah mereka terhormat. Orang-orang yang di persimpangan yang ditemui para hamba ini, mereka diundang. Undanglah mereka artinya jadikanlah mereka menjadi orang-orang yang terhormat. Itu artinya setiap orang ternyata
punya peluang untuk menjadi orang terhormat. Setiap orang ternyata punya peluang untuk menjadi orang yang penting. Ya. Nah, yang penting di sini mereka mau menanggapi undangan dan tampil ya sebagai orang terhormat. Ya. Mereka mau menanggapi undangan dan tampil dan hadir sebagai undangan, sebagai orang terhormat. Bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai undangan, sebagai orang yang terhormat. Itulah ciri-ciri orang terhormat. Dia hadir dan tampil sebagai orang terhormat. Perjamuan itu adalah simbol persaudaraan. Perjamuan itu adalah relasi yang dekat dengan pemilik undangan. Perjamuan teristimewa makan bersama hanya bisa terjadi ketika orang-orang yang terlibat di dalam perjamuan itu merasa diri sebagai satu keluarga, sebagai satu saudara. Istilah perjamuan dalam kitab suci itu selalu mengandaikan orang yang ada makan bersama di sekitar itu hadir sebagai sahabat yang sangat dekat, bahkan hadir sebagai saudara, sebagai anggota keluarga, sebagai satu keluarga. Itulah yang mau disampaikan dengan istilah perjamuan. Maka ketika undangan datang sebagai undangan, dia datang sebagai orang yang terhormat, datang ke perjamuan, datang sebagai anggota keluarga. Maka orang-orang yang di persimpangan jalan tadi, kalau mereka datang ke pesta, itu artinya mereka datang sebagai orang terhormat, sebagai undangan, dan kemudian mereka mau membuka diri untuk dijadikan sahabat, saudara, anggota keluarga bagi si pengundang. Dalam ayat 10, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Nah, lihat, penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Sekarang nama mereka bukan lagi orang-orang yang ada di persimpangan jalan, tetapi nama mereka sudah diganti dengan tamu, diganti dengan undangan. Itu artinya mereka mempunyai identitas yang baru. Mereka bukan lagi orang asing, tetapi mereka adalah undangan. Dan undangan itu selalu mengandaikan orang-orang terhormat. Maka mereka sekarang sudah menjadi orang yang terhormat karena datang sebagai undangan. Dikatakan dalam ayat ke-10 mengumpulkan. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang. Apa arti kata mengumpulkan? Mengumpulkan ini menjadi ciri khas pekerjaan Allah. Mengumpulkan. Ini ciri khas pekerjaan Allah. Dia berusaha mengumpulkan, menyatukan. Tuhan itu tidak menghendaki perpecahan. Tuhan itu selalu menghendaki persatuan. Tuhan itu tidak pernah menghendaki perceraian. Tuhan itu tidak pernah menghendaki perpisahan. Tetapi sebaliknya Tuhan itu selalu berusaha mengumpulkan, menyatukan. Itulah ciri-ciri Tuhan. Manusialah yang seringkali memisahkan diri dari Tuhan dengan memilih dosa. Bahkan Tuhan itu sanggup menyatukan orang jahat dengan orang baik. Kita dengarkan tadi dalam ayat ke-10, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang baik. Lihat, ini pekerjaan Allah. Bahkan Tuhan mampu menyatukan orang jahat dengan orang baik. Tuhan itu tidak punya bakat menceraikan. Tuhan itu punya satu kemampuan, itu mengumpulkan. Orang jahat dan orang baik dijadikan satu. Maksudnya apa? Apakah Tuhan memperlakukan orang jahat sama dengan orang baik?
Di satu sisi jawabnya ya. Persoalannya ialah orang jahat yang mau menerima undangan tetapi tidak mau bertobat, dia akan menerima konsekuensi dari dosanya dan kebebalannya. Ya. Ini jangan disalah mengerti. Ya. Kalau ternyata Tuhan memperlakukan orang jahat dengan orang baik itu sama, lalu nanti orang mengatakan kalau begitu ya sudah kita lebih baik menjadi orang jahat saja, toh Tuhan memperlakukan sama dengan orang baik. Ingat, ya persoalannya memang Tuhan memperlakukan sama. Ya, Tuhan menurunkan hujan untuk orang jahat maupun untuk orang baik. Ya. Tetapi persoalannya ialah orang jahat yang mau menerima undangan, ya, tetapi tidak mau bertobat, dia akan menerima konsekuensi dari dosanya. Dia akan menerima konsekuensi dari kebebalannya. Ya. Berkat yang diterima oleh orang berdosa yang tidak mau bertobat itu akhirnya akan menjadi sia-sia juga. Ya, itu akan menjadi sia-sia, tidak berguna. Ya, itu seperti biji gandum yang jatuh di semak berduri atau di tanah yang berbatu-batu. Dia bertumbuh tetapi akan segera punah. Orang berdosa pun akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi ingat, karena dia tidak mau bertobat, akhirnya berkat yang dia terima itu akan sia-sia, tidak bertumbuh, tidak berkembang, lalu layu bahkan mati. Sebaliknya, bagi orang yang baik, yang menerima undangan, dia akan merasakan kerajaan surga dan menjadi anggota keluarga Allah. Demikian juga orang yang berdosa, yang mau bertobat, dan kalau dia bertobat, maka dia akan berubah menjadi orang baik. Lalu ketika dia diberkati, berkat tadi bertumbuh, berkembang, bahkan menghasilkan buah. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Ya. Inilah yang terjadi bagi orang yang diberkati oleh Tuhan dan mau bertobat. Inilah yang terjadi bagi orang yang baik, yang menerima berkat Tuhan, berbeda dengan orang jahat yang tidak mau bertobat. Pertanyaannya, lalu siapakah orang berdosa yang mau menerima undangan tapi tidak mau bertobat? Siapa? Jawabnya ialah dia adalah orang yang datang ke tempat pesta namun tidak mau berpakaian pesta. Itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam perumpamaan ayat ke-11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Tadi para hamba sudah pergi ke jalan-jalan, mengumpulkan semua orang supaya datang ke pesta. Orang baik maupun orang jahat dikumpulkan, mereka datang ke pesta sebagai undangan, dan nama mereka berubah menjadi tamu undangan. Mereka menjadi orang terhormat. Tapi ternyata di antara mereka ada tamu yang tidak berpakaian pesta. Inilah orang jahat dan tidak mau bertobat. Menggunakan pakaian pesta itu mengindikasikan kesiapsediaan undangan untuk hadir dalam pesta. Ya. Terkadang kalau berpikir sepintas, ya lewat perumpamaan ini raja ini aneh. Ketika dia mengundang orang-orang yang terhormat, mereka tidak mau datang, dia marah kepada orang yang tidak mau datang. Sekarang dia mengundang orang-orang dari jalanan, dari persimpangan jalan, lalu mereka datang, tetapi karena ada yang datang tidak mengenakan pesta, lalu dia marah. Ya. Nggak datang ke pesta dimarahi, datang ke pesta dimarahi juga. Lalu yang benar itu yang mana? Yang benar itu ialah kalau diundang datang ke pesta, datanglah sebagai undangan. Kalau kita mau menunjukkan kita sebagai undangan, maka tampillah sebagai undangan.
Ukurannya apa? Ukurannya datanglah menggunakan pakaian pesta. Nah, orang ini datang ke pesta tetapi tidak mengenakan pakaian pesta. Maka inilah yang membuat raja menjadi marah. Ya. Kalau datang mengenakan pakaian pesta, itu berarti dia datang sebagai undangan, sebagai orang terhormat yang tahu menghormati raja, yang tahu menghormati si pengundang. Itu juga mengindikasikan, memberikan indikasi bahwa orang dengan menggunakan pakaian pesta berarti dia mempersiapkan diri sebelumnya. Sebelum sampai di tempat pesta, dia membuat persiapan. Persiapannya apa? Dia mengenakan pakaian pesta. Ya. Hal ini juga lah yang disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan lain. Ya, yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana yang menyediakan minyak cadangan saat menantikan pengantin datang. Mereka mengantisipasi, mereka siap. Oh, ini konteksnya pesta. Karena konteksnya pesta, ya, pengantinnya nggak jelas jamnya kapan datang, maka sewaktu-waktu kalau dia datang, kami punya minyak cadangan, maka mereka mempersiapkan diri. Karena apa? Mereka tahu ini konteksnya pesta. Maka mereka hadir dalam konteks pesta. Tidak mengenakan pakaian pesta artinya tidak mempersiapkan diri untuk pesta. Dan juga itu artinya tidak memperlakukan pesta sebagai pesta. Itu membuat dia tidak layak hadir di situ. Dengan kata lain, lewat perumpamaan ini mau dikatakan, perlakukanlah pesta sebagai pesta, bukan sebagai event untuk bermain-main. Ya, itu yang mau disampaikan oleh perumpamaan ini. Bila kita adalah orang terhormat, maka bertindaklah sebagai orang terhormat. Kalau undangan ini datang sebagai undangan, bertindaklah dan tampillah sebagai undangan. Pakailah pakaian pesta. Kalau tidak mengenakan pakaian pesta, itu berarti dia tidak menghormati event pesta itu sebagai pesta, dan juga tidak menghormati si pengundang, dan dia juga sebenarnya tidak sedang menghormati dirinya sendiri. Maka lewat perumpamaan ini kepada kita diingatkan, bila kita adalah orang terhormat, maka bertindaklah sebagai orang terhormat. Ingat, sejak kita dibaptis dan karena baptisan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka status kita itu adalah status anak-anak Allah. Kalau status kita adalah anak-anak Allah, maka hiduplah dan bertindaklah sebagai anak-anak Allah. Bila kita sudah menjadi murid Kristus, maka bertindaklah dan hiduplah sebagai murid Kristus. Bila ada orang mengaku sebagai murid Kristus, akan tetapi hidupnya penuh dengan dosa, maka dia adalah orang yang datang ke pesta tetapi tidak mengenakan pakaian pesta. Itulah sebabnya maka raja itu menjadi marah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, untuk konteks zaman kita sekarang, ini masih sering kali terjadi dan banyak kali terjadi. Banyak orang sudah dibaptis, sesudah dibaptis dia menerima komuni, sesudah komuni dia menerima sakramen krisma, sudah menerima sakramen tobat, sudah menerima sakramen perkawinan atau sakramen imamat dan seterusnya. Tetapi ya, sakramen-sakramen yang sudah menyucikan dan menguduskan dan membawa keselamatan ini mengangkat statusnya menjadi status anak Allah. Tetapi dalam hidup sehari-hari seringkali mengkhianati status terhormat yang sebenarnya sudah ada dalam dirinya sejak awal. Ini adalah orang-orang yang datang ke pesta tetapi tidak mengenakan pakaian pesta. Ia berkata dalam ayat 12, lalu raja itu berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Maka raja itu protes.
Dia menuntut pertanggungjawaban. Kalau kamu datang ke pesta, datanglah sebagai undangan dan bertindaklah sebagai undangan. Ukurannya apa? Pakai pakaian pesta. Mengapa kamu datang kemari tidak mengenakan pakaian pesta? Lalu orang itu diam saja. Raja itu memanggil dia saudara. Karena apa? Karena raja tahu ini adalah sebuah perjamuan. Ini adalah sebuah pesta. Orang yang datang ke pesta ini adalah orang-orang yang dia anggap sebagai saudara. Raja tahu semua undangan akan menjadi saudara untuk dia. Menerima undangan Allah berarti mau menjadi saudara bagi Allah. Artinya mau menjadi anggota keluarga Allah. Lihat betapa berharganya kita ketika kita diundang oleh Allah. Dan setiap hari Tuhan Allah mengundang kita. Pakaian pesta. Apa arti pakaian pesta? Pakaian pesta itu menunjukkan identitas. Identitas kita akan terlihat dari cara kita berpakaian. Dan konteks suatu pesta terlihat dari cara berpakaian orang yang hadir dalam pesta yang bersangkutan. Lalu akhirnya karena orang yang tidak berpakaian pesta itu tidak bertanggung jawab atas statusnya, maka kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Itulah cara menghukum orang yang tidak mengenal Allah pada zaman kuno. Pendosa itu artinya pendosa akan menerima konsekuensi dari perbuatannya. Orang yang tidak mau bertobat akan menerima konsekuensi dari perbuatannya. Bukannya Tuhan Allah yang menghukum, tidak. Tetapi pendosa itu sendirilah yang memilih hukumannya. Dan dialah yang menghukum dirinya sendiri atas pilihannya yang tidak mau bertobat. Dalam ayat ke-14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini mau mengatakan tidak semua orang mau menanggapi tawaran keselamatan dari Allah. Tuhan Allah menawarkan karya keselamatan kepada semua orang. Tetapi hanya sedikit yang mau memilih untuk diselamatkan. Tidak semua orang ternyata berminat kepada kerajaan surga. Karena apa? Karena masih terikat dan masih terjebak dengan dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari perumpamaan tentang kerajaan surga yang disampaikan oleh Yesus kepada kita lewat perikop ini, ternyata kerajaan itu bukan soal dominasi, siapa yang mendominasi, siapa yang paling hebat. Ternyata kerajaan Allah itu bukan pertama-tama soal enak atau tidak, bukan soal siapa penguasa atau tidak. Ternyata kerajaan Allah itu soal bagaimana kita mau menanggapi tawaran karya keselamatan Allah. Bagaimana hati kita terbuka terhadap undangan dari Allah. Dan bagaimana kita bertanggung jawab atas status kita sebagai orang terhormat. Dari pihak Allah, kerajaan Allah itu sudah terbuka bagi semua orang. Bahwa Allah mengundang semua orang. Pertanyaannya, apakah kita siap menanggapi undangan ini atau tidak? Para saudara yang terkasih dalam Kristus, soal hari kiamat, soal kerajaan Allah itu ternyata juga pertama-tama soal bagaimana kita membuka hati, membuka diri, dan terbuka terhadap undangan Allah. Terbuka untuk mau menjadi orang terhormat. Lewat baptisan, lewat sakramen-sakramen yang kita terima, kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka tampillah, hiduplah sebagai anak-anak Allah. Dan pada saat itu kita akan bisa memahami arti kerajaan Allah bagi hidup kita. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur semoga refleksi iman yang kami adakan pada kesempatan ini dapat membantu kami memahami karya keselamatan yang Kau sediakan kepada kami. Semoga kami semua bertanggung jawab atas status kami sebagai anak-anak Allah. Dan pertanggungjawaban itu kami ungkapkan lewat tindakan nyata sehari-hari. Dan semoga melalui kesaksian hidup kami, nama-Mu semakin dimuliakan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.